semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak mau kasih tahu beberapa hal yang harus kalian lakukan saat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Yang pertama, saat mengikuti ibadah, kalian gak boleh sambil makan ya. Yang kedua, saat mengikuti ibadah, kalian gak boleh sambil tiduran. Yang ketiga, saat mengikuti ibadah, kalian jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas yang lain. Yang keempat, pastikan kalian menggunakan pakaian yang rapi, mencari posisi yang pas, dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekolah minggu Superbook akan segera mulai. Setnya udah aman. Kamera. Kamera udah aman, udah fokus. Oke ya, Kak Hendrik ya, aman ya Kak Hendrik. Kak Michael Yung, aman? Oke, mantap. Kemudian apa lagi? Oh iya, kamera 2. Kak Vincent, aman Kak? Fokus, udah aman? Oke, mantap. Lighting udah aman. Kak Bamsi, aman? Musik kita aman? Asik, mantap. Set. Adik-adik, apalagi yang kurang ya? Yang kurang. Kananda mana ya? Aduh, udah jam 6.45 nih. Kananda mana ya? Kak, nah ini dia nih. Ya ampun Kananda. Capek. Ini udah jam berapa Kananda? Iya maaf, aduh tadi alarm aku mati, HP-nya lupa di-charge. Biasanya sekolah minggu Superbook itu menantikan yang namanya Kananda. Aku tuh nggak bisa bayangin sekolah minggu Superbook tuh tanpa Kananda. Maaf. Adik-adik, kita maafin nggak Kananda nih? Kita maafin nggak? Yang setuju maafin Kananda tulis di kolom komen. Maafin nggak? Maaf. Aduh, kita maafin deh ya. Kita maafin ya. Kita maafin ya. Oke deh. Udah Kananda, lepas dulu tasnya. Oke. Kananda nih, Makasih. aduh. Butuh minum nggak? Enggak deh. Enggak dulu ya? Semangat. Udah nggak sabar ya? Betul. Oke deh, kita sapa ya adik-adik kita yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Adik-adik yang luar biasa, selamat pagi, selamat beribadah hari ini ya. Kananda, udah ada di sini nih Kananda nih. Kananda, kita hari ini ada ngapain aja Kak? Kasih tahu hari Kak ini adik-adik kita akan memuji Tuhan. Tetap ada memuji Tuhan, yes. Betul. Kemudian kita akan mendengarkan cerita dari Superbook. Tetap ada Superbook. Kalian penasaran nggak kira-kira minggu ini kisahnya apa? Apa ya? Penasaran ya? Yang ketiga Kak, ada apa lagi? Kita akan ada prakarya. Prakarya. Yeay. Oh iya, dan yang keempat Kak, yang terakhir Ada aku apa? lupa, akan ada tantangan Superbook. Yeay. Oke adik-adik, siapa yang udah nggak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan? Aku. Aduh kurang semangat, siapa yang udah nggak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan? Tapi adik-adik sebelum kita memulai semuanya, kita harus berdoa dulu. Kita harus mengawali sesuatunya dengan Berdoa. Oke, sekarang kita berdoa. Kak Daniel akan memimpin, lipat tangan, tutup mata dan cari posisi yang pas. Oke? Nggak perlu minta papa mama lagi. Kakak percaya semua kalian udah tahu cari tempat yang pas untuk berdoa. Oke ya? Kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami percaya akan hadirat-Mu yang akan Kau curahkan atas kami. Atas setiap rumah, atas setiap tempat ya Tuhan, kami percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dari awal ibadah hingga akhirnya kami percaya banget Tuhan Yesus, kami akan menerima sesuatu yang baru. Kami akan mengalami sesuatu yang baru di dalam Engkau dan bersama Engkau. Berkati Tuhan ibadah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sangat-sangat kami kasih. Haleluya. Amin.
Nah adik-adik, sebelum kita memulai, kita akan super kebenaran. Super kebenaran kita apa, Kak? Super kebenaran kita hari ini adalah aku bisa membawa banyak orang mengenal Kristus. Wah, gampang banget ya. Kita ajak adik-adik kita ya, bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya semangat kan? Semangat dong. Ayo, Ada semuanya nilai bangkit semangat berdiri. banget nih. Kita katakan super kebenaran. Aku bisa membawa banyak orang mengenal Kristus. Wah, luar biasa. Keren. Nah, adik-adik semuanya udah siap memuji Tuhan? Siap Yang memuji udah siap Tuhan. angkat tangan. Yeay, kita mau katakan dia harus makin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Come on, Kak Bamsi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Masih semangat memuji Tuhan. Oke adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Come on Kak Bamsi. Yeay. Kan Anda masih semangat? Masih. Amen. Kita katakan bareng-bareng. Mana gitarnya kan Anda? Sekali lagi. Lebih keras lagi dong. Kita katakan bareng-bareng, Yesus pokok. Yesus pokok. Amin. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, aku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, aku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lebih semangat lagi. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya tinggal dalam siapa? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, aku cinta kau. Yesus cinta semua. Wah, Yesus cintaku, aku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah.
memuji Tuhan? Masih semangat dong. Kita katakan big or small, short and tall, semua Tuhan kasihi. Wow. Come on, bareng-bareng. Kita katakan big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye ye ye, bekerja berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye, sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 Aku bisa. ta 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 Bertalenta. bersama Tuhan aku bisa. Yang keras suaranya. Ye ye ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang luar biasa, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Superbook hari ini. Kalian pasti udah gak sabar kan buat menonton Superbook hari ini. Tapi sebelumnya, mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. So pastikan diri kalian gak sekedar nonton ya, tapi bernyanyi, keluarkan suara kalian. Karena kita percaya Roh Kudus bisa hadir dimanapun kita berada. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama datang pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Adik-adik, pujian ini mengajarkan kita untuk kita minta kasih Tuhan pagi hari ini. Sebab kasih Tuhan yang bisa memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain. So, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Oke? Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Yesus. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batas. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Biarkan kasih-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Biarkan pagi hari ini kasih Tuhan yang lemah lembut, yang memaafkan, yang mengampuni itu penuhi hati kami Tuhan. Kami perkatakan pagi hari ini firman Tuhan yang akan kami saksikan mengubahkan kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau hadir menemani setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini Roh Kudus Engkau hadir di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini kami menerima sesuatu dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita nonton cerita Superbook hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk super ayat. Super ayat. Ambil dulu ya kitabnya. Ada super ayat berarti harus ngambil Alkitab adik-adik. Sekarang ambil Alkitab kita. Kita buka dari Matius. Matius berapa Kak? 28. Matius 28 ayat 19. ayat 19. Udah dapat semua yang udah dapat katakan aye. 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 Oke, baca Kak. Baca bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi ya. Udah siap semuanya? Siap? Oke, baca yang keras ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, di sini Tuhan menyuruh kita untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, karena kita adalah pembawa kabar baik. Pembawa kabar pas banget kan Anda. Hari ini kita juga akan ajakin adik-adik kita nih untuk menyaksikan kisah tentang tokoh yang juga adalah pembawa kabar baik. Siapa itu, Kak? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Oh, Yohanes Pembaptis. Oh, aku tahu. Dia tahu ya? adalah orang yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Betul banget. Terus, tapi aku bingung, Kak. Kenapa dia kan orang baik nih? Orang baik, iya pasti dong, kan membawa kabar baik. Iya, betul. Terus, dia punya banyak pengikut. Punya banyak pengikut, banyak followers ya. Betul. Tapi kenapa dia di penjara? Orang baik, tapi dia di penjara. Di penjaranya penjara bawah tanah lagi. Penjara bawah, dan itu serem banget. Betul. Pasti. Penasaran ya Kak? Adik-adik penasaran nggak gimana kisah perjalanan hidup dari Yohanes Pembaptis? Langsung aja kita lihat yuk Kak. Langsung kita lihat gimana kisahnya. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes,
Aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku? Sekarang beginilah yang seharusnya. Karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Super Bowl, Hosana ya Hosana, serukan Super Bowl. Hosana ya Hosana, serukan Super Bowl. Hai Gis, bisa cobain helm Halo 9 ku ini nggak? Dia jadi lambat setelah dikembalikan. Dikembalikan? Hilang ya? Tidak, Sam yang pinjam. Aku tahu kenapa, Chris. Ada beberapa permainan baru di memori helmnya. Akan tetapi, semua permainan itu belum resmi dijual. Sam menyimpan permainan bajakan. Tidak, aku yakin itu ada penjelasannya. Hai Chris, kamu sudah main? Iya. Keren kan? Aku unduh dari situs bajakan yang baru kutemukan. Bajakan ya? Seperti mencuri. Tenanglah Joy, ini bukan apa-apa. Sam, aku telepon balik ya. Joy, aku harus... Aku nggak mau tahu, Chris. Aku nggak peduli alasan Sam. Dia sudah mencuri. Dan kalau kamu memainkan permainan dari Sam, itu sama saja mencuri. Iya kan? Aku harus bagaimana? Sam itu temanku di semua permainan tersulit di turnamen. Maksudku, kita jadi pemenang karena dia pemain yang baik. Apa yang akan kamu lakukan, Chris? Kenapa aku harus berbuat sesuatu? Yang penting kan aku tidak main. Terus, kamu mau diam aja? Kamu mau dia terus begitu meskipun kamu tahu itu salah? Super Bowl! Kalian bertemu seseorang yang mengatakan kebenaran kepada setiap orang yang ia temui, walau nyawa menjadi taruhannya. Gis, kita di mana? Hei kamu, keturunan ular beludak. Siapa yang bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Itu omong kosong. Aku beritahu bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Beberapa orang berkata kau adalah Mesias. Apa jawabmu? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan.
Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Apakah yang kau maksudkan itu, aku? Bukan, sama sekali bukan. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Iya, aku tahu betapa memalukan perbuatan yang kau bawa ke tempat kudus ini. Melanggar hukum Tuhan karena menikahi istri saudaramu. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Itu sebabnya aku berkata, apa yang mereka lakukan adalah tindakan kenajisan. Kok aneh? Jangan. Apa kau? Bebaskan dia. Bebaskan dia. Pergi. Jangan tangkap dia. Sana. Lupakan mereka. Bawa kami pergi dari sini. Sekarang. Apa kau akan melepaskannya begitu saja? Apa kau pikir orang-orang serius mendengarkan dia, Herodias? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Guru, kenapa kau lakukan itu? Ku beritahukan kebenaran pada orang yang berdosa. Orang itu adalah Herodes Antipas, pejabat yang berkuasa. Dia tidak akan berubah pikiran. Kalau begitu, ia akan dihakimi oleh penguasa surga, dan hukumannya lebih buruk dari yang kita bayangkan. Salome, para budak sudah pergi dari ruang tahta. Ayahmu sekarang sendirian. Herodes bukan ayahku. Lakukan yang sudah kita rencanakan. Dia siapa? Yohanes Pembaptis. Ia mempermalukanku di depan umum. Iya kan, Salome? Oh iya, semua orang membicarakannya. Herodias, tidak seorang pun peduli dengan perkataan orang gila. Baik, jangan bela aku. Aku cuma istrimu. Tapi bela dirimu sendiri. Setiap perkataan Yohanes tentang Tuhannya merendahkan otoritasmu. Ya, benar juga. Baiklah, aku akan menyuruh pengawal menangkapnya. Apa kau sudah senang? Lumayan. Karena itu kami memutuskan untuk mengikuti Yohanes. Semua orang yang berkemah bersama beberapa minggu ini memiliki cerita seperti kamu. Tapi awalnya apa kamu tidak takut? Maksudku, gaya rambutnya itu loh. Dan kulit binatang. Dan khotbahnya? Kalian sudah cukup lama bersama kami. Mengertikah kalian? Yohanes tahu cara menarik perhatian kami. Ia ingin kami mendengarkan kebenaran, walau kami tidak ingin mendengarkan. Seperti sering dengar. Kalian harus bertemu sendiri dengan Yohanes. Oke, tapi sebelumnya aku punya pertanyaan tentang yang ia lakukan. Menyelupkan orang ke dalam sungai. Oh, itu namanya baptis. Orang-orang itu bertobat dan menerima pengampunan Tuhan. Aku tahu tentang itu, Gis. Anan, apa kau telah membuat tamu kita nyaman? Mudah-mudahan, Guru. Mungkin kalian ingin makan sesuatu. Oh iya, luar biasa. Apa itu? Madu dan belalang. Dan kau makan itu? Iya, bahkan di padang gurun Tuhan menyiapkannya untuk kita. Baiklah, aku ikut. Kenapa tidak?
Guru, orang yang kau temui di seberang sungai Yordan itu, orang yang Anda kenal sebagai Mesias, ia juga membaptis orang-orang. Dan semua orang pergi kepadanya daripada kepada kita. Kau sendiri tahu apa yang aku katakan. Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan sekarang aku merasa sukacitaku penuh. Tapi Guru, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu mereka! Berpencar! Cari si pembaptis! Kita harus bagaimana? Sembunyi di balik ilalang dekat sungai. Cepat, kalian semua! Oh tidak! Pergi! Halo! Apa yang akan kita lakukan? Kita harus tolong Yohanes. Terlambat! Sepertinya Superbook membawa kita ke beberapa bulan ke depan. Oh, kita harus cari tahu apa yang terjadi dengan Yohanes. Kami baru saja menemuinya, anak-anak. Dia ditahan di penjara bawah tanah Istana Herodes. Yohanes Pembaptis mengutus kami untuk bertanya, apakah Anda Mesias yang kami tunggu? Atau kami harus mencari orang lain? Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan beritahukan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayo teman-teman, kita harus lakukan sesuatu untuk menolongnya. Ibu, Yohanes Pembaptis sudah dipenjara. Apa belum cukup? Tidak, belum cukup. Malahan sejak ia di sini, Herodes pergi menengoknya. Sepertinya senang mendengarnya berbicara tentang dosa dan keselamatan. Tapi Herodes tidak melakukan apapun. Tapi kita bisa lakukan sesuatu. Cepat, Gis! Sekali saja. Aku mau masuk lewat pintu seperti orang normal. Jangan berisik, teman-teman. Jangan sampai kita... Tertangkap! Aku tidak suka di... Lari, Joy! Minggi! Selamat tinggal! Anak-anak itu yang bersama Yohanes Pembaptis. Tangkap mereka! Kemana mereka pergi? Mungkin ke arah menara barat. Kamu ke arah sana. Kalian berdua ikut aku. Yohanes, kamu di... Siapa itu? Yohanes? Yohanes, ini aku, Chris. Datang untuk bertemu Yohanes Pembaptis yang jadi si tawanan, bukan? Jangan berkata begitu. Pasti ada jalan keluar dari sini. Firman Tuhan berkata ada suara berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Akulah pembawa pesan. Yesus adalah Tuhan. Sekarang ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Tidak, aku nggak mengerti. Jelaskannya nanti saja setelah keluar dari sini. Cepat, di sana. Bisa dimulai yang mulia. Oh, baiklah. Luar biasa, luar biasa. Sekarang apa yang akan kau lakukan untukku? Minta apa saja akan kuberikan. Sumpah akan kuberikan setengah dari kerajaanku jika kau mau. Siapa? Menurut ibu apa yang seharusnya aku minta? Mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Hah? Sekarang juga aku ingin kepala Yohanes Pembaptis di nampan. Waktu aku nonton Superbook ini aku nggak mau lagi bandel-bandel, mau disuruh orang tua, misalnya jaga adik, sapu rumah, mau. Ayo, koleksi DVD animasi Superbook, kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang akan menginspirasi anak Anda dalam mengenal firman Tuhan dengan cara yang seru dan menyenangkan. Pesan sekarang juga. Sekarang juga aku ingin kepala Yohanes Pembaptis di nampan. Kau tahu aku tidak bisa ingkar janji yang kukatakan di depan para tamu. Kapten! Pergi ke penjara dan penggal kepala Yohanes. Ayo, kita harus cari Chris. Joy, aku menemukan Yohanes. Terlambat. Chris, mereka akan memenggal kepala Yohanes. Apa? Tidak. Ayo jalan, ayo jalan, ayo. Ayo. Kenapa harus berakhir seperti ini? Chris. Superbook, jangan sekarang. Apakah yang kupikirkan itu terjadi? Apakah Yohanes?
Yohanes selalu mengatakan kebenaran, apapun yang akan terjadi nanti. Oh, hai Chris. Kau suka permainan baru itu? Aku minta Gizmo menghapusnya semua. Apa? Kau tidak boleh melakukan itu. Tidak, kamu yang tidak boleh, Sam. Kamu tahu, mencuri itu salah. Apakah kamu mengunduh dari tempat bajakan atau dari toko dan mengumpulkannya di kantongmu? Aku dapat jadi temanmu. Tapi tidak dalam permainan jika kamu mencuri dan curang. Dan itulah kebenarannya. Iya, barangkali yang kulakukan itu tidak benar. Tapi aku punya permainan terbaik di sekolah sebelum yang lain punya. Ha! Kau tahu, sepertinya aku mulai mengerti kenapa kadang-kadang Yohanes Pembaptis perlu berteriak begitu keras. Ya, mungkin harus begitu caranya terhadap beberapa orang. Tapi, untuk sekarang kita beri waktu untuk Sam berpikir tentang hal ini. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Cerita tentang Yohanes Pembaptis hari ini ya, Kak? Seru ya, seru. Kalian ingat gak tadi adik-adik, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang sangat banget berpengaruh dan dia punya banyak followers. Iya nggak kan? Kayak kakak ya di IG ya, banyak followers. Kalau bayangin nggak kalian kalau si Yohanes Pembaptis punya Instagram, pasti followersnya banyak banget. Betul. Kayak followersnya Kananda ya. Sorry. Terkenal banget gitu kan. Tapi nih ya, ini nih, walaupun dia terkenal banget karena dia adalah seorang pemuka agama ya, bisa dibilang gitu ya. Dia adalah orang yang sangat tidak kompromi dengan dosa. Oh iya, betul banget. Terbukti dari mana? Terbukti dari bagaimana dia tetap berani menyatakan apa yang benar ya tentang firman Tuhan di hadapan Raja Herodes. Wah, itu adalah sebuah sikap yang sangat berani, Kak. Betul banget. Pasti Yohanes Pembaptis dia bisa berani untuk memberitakan kebenaran kepada Raja Herodes karena dia percaya apa yang dia katakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul banget. Yohanes Pembaptis itu tidak berfokus pada dirinya sendiri, tapi dia fokus tentang kebenaran firman Tuhan. Dia fokus sama Tuhan. Begitu. Nah, Kak, kita kan sekarang masih kecil nih. Masih kecil. Terus kan kita udah belajar tentang Yohanes Pembaptis yang membawa kabar baik. Ya, betul. Kalau misalnya aku mau membawa kabar baik kayak Yohanes Pembaptis, gimana caranya? Emang aku harus cari sungai gitu untuk membaptis orang? Harus ke sungai dulu. Iya, Sungai Yordan lagi ya? Jauh banget. Atau aku harus ke petinggi-petinggi negara. Menghadap presiden gitu? Waduh. Gimana coba caranya? Nggak harus gitu kan Anda atau adik-adik. Kalian juga mungkin pasti mikir gitu, harus ngebaptis orang dulu atau mungkin harus menghadap presiden dulu. Enggak. Cara sederhana untuk kita mengabarkan kabar baik itu adalah melalui hidup kita nih. Hidup kita ini adalah kabar baik yang sesungguhnya yang bisa dilihat sama orang. Betul. Contohnya simpel gini deh. Misalnya Kak Nanda atau adik-adik ada dalam sebuah masalah. Itu masalah itu secara sadar atau enggak orang lain pasti ngelihat kan? Betul. Orang lain pasti ngelihat bagaimana cara kita berespon. Coba kalau dalam masalah, respon kita itu seperti apa? Khawatir nggak? Iya. Takut nggak? Atau mungkin justru kita jadi marah-marah. Jadi kesel. Wah, gimana sih ini? Gitu kan? Iya. Atau sebaliknya, kita berespon dengan benar. Kita berespon dengan kasih, sukacita, dan penuh damai sejahtera menghadapi masalah-masalah itu. Betul sekali. Nah, secara nggak sadar, cara kita berespon itu dilihat orang kan? Betul. Itu adalah kabar baik yang sesungguhnya. Gampang nggak kira-kira?
Susah. Pasti nggak gampang, itu pasti susah. Kak Daniel, Kak Nanda juga pasti tahu itu ya. Tapi walaupun susah, adik-adik, Kak Daniel mau kasih tahu, dengar baik ya, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya Kak, adik-adik ya, kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita, menolong kita, untuk memampukan kita menyatakan kebenaran. Seperti Yohanes tadi, dia pasti nggak dengan kekuatannya sendiri. Betul. Iya, kita lihat di akhir kisah dia harus dipenjara. Dia tahu itu akan dihadapi, tapi dia minta pertolongan Tuhan untuk memampukan dia tetap berani menyatakan kebenaran. Wah, benar banget Kak, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat nggak kalian? Masih ingat dong harusnya tadi ya. Yuk, kita katakan bersama-sama ya. Super kebenaran. Aku bisa membawa banyak orang mengenal Kristus. Sekali lagi dong Kak. Ya. Bangkit berdiri dong, bangkit berdiri. Bareng-bareng ya kita bilang super kebenaran. Aku bisa membawa banyak orang mengenal Kristus. Yeay. Wah, itu dia adik-adik pelajaran kita dari Yohanes Pembaptis. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke aktivitas kita hari ini, Kakak mau kasih beberapa pertanyaan buat kalian. Wow, pertanyaan nih Kak. Ya. Aku punya pertanyaan buat adik-adik. Betul. Dimulai dari aku dulu Oke, ya. Boleh. Oke adik-adik, yang udah siap untuk ditanya-tanya katakan aye. Aye. Oke, siap ya. Sekarang cepet-cepetan ya. Kakak mau kasih pertanyaan. Siapakah nama dari istri Herodes? Ayo diingat-ingat. Kakak kasih pilihan ya. A. Potifar, atau B. Herodias, atau juga C. Maria. Ayo kalian jawab. Kakak Kita kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Betul banget. Jawabannya adalah Herodias. Pertanyaan kedua. Kasih Kak, pertanyaan kedua. Di mana Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang dan juga Tuhan Yesus? Wah, gampang banget. Ayo. Yang Pilihan yang A. Pilihan A. Sungai Yordan. Sungai Yordan. Duh, gampang banget. Yang B. Sungai Nil. Sungai Nil. Atau C. Sungai Tigris. Wah, gampang banget. Kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah betul sekali. Wow. Sungai Yordan. Sungai Yordan. Pertanyaan terakhir Kak. Oke ya. Yang udah bener jawabannya dua-duanya siapa? Udah ya? Wah, lumayan banyak juga Kak yang bener ya. Oke, yang ketiga pertanyaan adalah waktu Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, kalian ingat nggak Roh Kudus datang menyerupai apa? Nah, ya kan? Gampang banget kan? A. Dalam bentuk lidah-lidah api. B. Burung merpati. Atau C. Dalam bentuk angin ribut. Ayo diingat-ingat adik-adik. Gampang banget kan Kak Angga? Ingat nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah burung merpati. Wah, anak-anak Superbook kalian pinter-pinter banget. Nah adik-adik, untuk tantangan minggu ini, seperti yang tadi kita udah pelajari ya kan Anda ya, kita belajar tentang Yohanes Pembaptis. Betul. Yang adalah pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik, pembawa pesan ya. Jadi dia adalah orang yang membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Namun pada akhirnya ceritanya dia harus dijebloskan ke penjara. Betul ya. sekali. Namun dia kan tetap setia ya. Betul. Meskipun dia dijebloskan penjara, dia tetap setia untuk tetap mengabarkan kabar baik. Nah adik-adik, kalau kalian dalam kondisi seperti Yohanes Pembaptis, kira-kira Kak Nanda, apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita marah, betul. Bisa jadi kita kesal. Betul. Tapi firman Tuhan hari ini ngajarin kita bahwa kita adalah surat yang hidup, bisa dilihat semua orang. Kira-kira tindakan seperti apa yang akan kalian lakukan? Dan tantangan minggu ini adalah berhubungan dengan itu. Kita akan membuat surat kabar baik. Ya, adik-adik, kalian bisa download di description tentang formatnya. Itu seperti apa? Khususnya kita akan mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang mungkin pernah buat kita kesel, menyakiti hati kita. Apalagi Kak, yang membuat kita marah ya. Iya, betul. Membuat kalian marah. Formatnya kalian bisa lihat, nih contohnya ya. Kalian bisa isi nama orangnya siapa. Kemudian apalagi Kak? Kalian bisa tulis kesalnya apa. Betul, contohnya nih, kalian pernah dijahatin sama kakak kalian, dijailin misalnya. Iya. Jadi kesel, aku kesel banget sama kakakku.
Misalnya satu. Ada mainan kalian yang dirusakin ya? Terus gara-gara apa? Misalnya adik kalian nih lagi main, terus tiba-tiba mainan kalian dirusakin sama adik kalian, terus kalian jadi kesel. Iya. Kemudian tantangannya juga setelah kalian ingat itu namanya keselnya apa, kan Anda yang harus kita lakukan adalah doakan mereka. Ya, setelah kalian tulis, kalian ingat, kalian doakan supaya minta Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kalian belas kasih. Kasih dalam hidup kalian. Setelah kalian doakan, tantangannya adalah kalian harus berani untuk mendatangi mereka atau chat via WhatsApp kalau mereka jauh ya Kak ya. Iya, betul. Atau di luar sana, kalau nggak di rumah, kalian bisa chat mereka dan bilang bahwa kalian sudah memaafkan mereka. Ya, aku sudah mengampuni kamu. Aku mau mengasihi kamu sama seperti Yesus mengasihi kamu. Betul sekali. Gitu kan? Dan tantangan terakhir setelah kalian chat mereka, kalian bisa tulis kesaksian kalian. Sama di format yang tadi itu kalian bisa tulis, aku tadinya kesel sama adikku karena dia merusak mainanku. Lalu aku datangi dia. Oh ya doakan, aku udah berdoa minta Tuhan belas kasih. Lalu aku datangi dia dan aku bilang aku mengasihi dia. Ceritakan semuanya itu di surat itu. Kemudian apa Kak? Kalian bisa foto surat itu dan tag ke Superbook Indonesia. Pasti kesaksian kalian bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian. Dan itu bisa jadi surat kabar baik ya Kak ya. Betul sekali. Wah, luar biasa adik-adik. Itu tantangannya minggu ini. Nah, nggak cuma tantangan, kita punya prakarya. Ada prakarya juga ya? Prakarya kita adalah mewarnai gambar Yohanes Pembaptis sedang membaptis siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalian bisa dapat gambar ini di link di description di bawah. Kalian bisa download ya? Betul. Terus kalau udah kalian download, kalian print dan kalian warnai. Ini hasil mewarnainya kan Anda ya? Nah, kalau udah bagus nih, udah diwarnain, kalian bisa foto, terus upload di sosial media, dan jangan lupa di tag ke @superbook_Indonesia. Gampang banget kan untuk minggu ini ya. Selamat menjadi berkat. Keren banget. Salut banget buat kalian. Kreatif banget. Iya, kalian sebenarnya tuh kalau bisa dibilang mereka udah jadi juara semua ya Kak. Betul banget. Karena keren-keren semua. Tapi berhubung kita harus umumkan satu orang yang jadi pemenangnya, maka kita harus umumkan, tetap harus umumkan Kak ya. Betul. Tapi bukan kita kayaknya yang cocok untuk menilai nih. Kita panggil Gizmo aja yuk Kak. Boleh. Biar Gizmo yang umumin. Gimana adik-adik? Kalian mau nggak panggil Gizmo? Yuk panggil sama-sama. Panggil Gizmo ya. Gizmo. 1, 2, 3. Gizmo. Gizmo. Wow, hai Gizmo. Hai Kak Daniel dan Kak Nanda. Wow, mari sini Gizmo, masuk. Wah, senang banget bisa ketemu Gizmo. Sekarang kamu umumkan siapa yang menang di challenge minggu lalu. Pasangan minggu lalu adalah. Wah, iya. Ini dia. Selamat ya buat kamu. Selamat untuk menang. Wow, adik-adik, buat kamu yang menang, kamu bisa tunggu nanti tim Superbook akan hubungin kamu. So nanti sabar aja. Hadiah akan dikirim ke alamat kamu. Thank you Gizmo. Dadah. Thank you Gizmo. Say thank you buat Gizmo. Thank you Gizmo. Boleh balik lagi. Pelan-pelan. Wah, Gizmo semangat banget ya. Iya, betul banget. Wah. Terima kasih adik-adik, papa, mama, dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengikuti sekolah minggu Superbook hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bener banget. Papa, mama, kakak-kakak guru sekolah minggu, kami juga mau berterima kasih buat semua dukungan kalian. Kami percaya semua dukungan kalian yang kalian berikan melalui doa ataupun donasi, ya, kami bersyukur untuk semua donasi itu. Doakan supaya itu bisa kami gunakan dengan sebaik mungkin untuk menginspirasi banyak anak di seluruh Indonesia. Juga papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu, kalau kalian digerakkan untuk mendukung, gampang banget caranya. Tinggal klik juga link di bawah, ada link www.superbookindonesia/donasi. Kalian bisa berdonasi melalui link itu. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, tiba sekarang saatnya kita akan berdoa sama-sama untuk menutup ibadah kita hari ini. Kak Daniel percaya
kita pasti diubahkan dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mari kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami yang gak pernah berhenti Tuhan. Bapa Roh Kudus, kami minta Engkau ingatkan kami sekarang Tuhan tentang semua rasa kecewa, rasa cemburu atau rasa amarah Tuhan yang ada dalam hati kami yang sengaja maupun enggak ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, kami minta Engkau menolong kami untuk kami bisa lepaskan itu semua Tuhan. Semua rasa amarah itu Tuhan, semua rasa kecewa itu Tuhan. Dan kami minta Tuhan berikan kami hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa memberkati adik-adikku Tuhan. Lepaskan blessing-Nya Tuhan pagi hari ini atas mereka. Biar kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan ada atas mereka. Di masa muda mereka Tuhan, mereka semakin dipertajam Tuhan dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan nyalain notifikasinya loncengnya supaya ya. kalian gak ketinggalan setiap konten dari Superbook yang bisa membuat kalian semakin hebat. Dan jangan lupa juga nih ya, minggu depan kita akan ada episode spesial. Oh iya betul. Spesial hari Pentakosta. So pastikan minggu depan, hari Minggu jam berapa Kak? 6.45. Kalian pantengin ya YouTube-nya Superbook Indonesia. So sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati, bye. Sampai ketemu.